Buat kalian yang udah terlanjur nih minjol di pinjaman ilegal, mungkin kalian nggak tahu ya. Wow, terus akhirnya kalian minjol aja. Itu sudah dipastikan data Anda kalau gagal bayar disebar data oleh pinjol ilegal. Tapi tenang nih, ada caranya untuk menghadapi dan menghentikannya. Mau tahu? Begini caranya. Begini ya teman-teman ya. Kalian tuh harus tahu ya kalau terlanjur terjerat hutang pinjol ilegal, pasti kalau gagal bayar kalian akan disebar data, ya nggak? Nah, seringkali seorang itu berhutang karena dipinjol ilegal, karena kondisi yang kurang tahu, kurang teliti, asal pinjam aja. Wah, ini ada aplikasi nih, bacaannya OJK, Kominfo. Terus akhirnya kita udah deh install aja, download aja, kita minjem tuh, cepet cairnya. Nah, dimana akhirnya ini banyak menjerat banyak korban, ya nggak? Nah, mungkin karena perekonomian yang mendesak, orang kadang nggak pikir-pikir lagi, pinjam aja, ya nggak? Nah, jadi ciri-ciri pinjol ilegal itu ada kemudahan di pinjol ilegal. Ya, pokoknya persyaratannya mudah. Klik-klik foto, izinkan kontak, izinkan akses, oke siap. Pokoknya langsung cair. Nah, oke, itu yang jadi melatar belakangi seorang rela untuk pinjol ilegal. Gampang cair. Selain itu, Satgas pada investasi mengajak untuk memberantas pinjol ilegal. Itu nggak ada habis-habisnya, mati satu tumbuh seribu. Ini kerjanya waspada investasi nih. Pokoknya kalau ada langsung diumumin, wah ini ilegal, ini legal. Oke. Terus akhirnya juga OJK juga mau selalu memberikan edukasi sama masyarakat kalau minjol tuh yang terdaftar, jangan yang ilegal. Terus gimana bang kalau kita sudah terlanjur terjerat di utang pinjol yang ilegal? Terus akhirnya kita dikejar. Bagaimana cara menghadapinya? Untuk yang kalau kita tuh gagal bayar, kita disebar data. Oke, begini ya. Satu, saya mau ngasih tipsnya, tetap tenang. Jangan mencari utang baru atau pinjaman baru deh untuk membayar utang yang sedang kita gagal bayar, baik yang ilegal atau yang legal. Nah, teror dari DC pinjol ilegal, baik melalui telepon langsung gitu ke kita, seringkali ini membuat si debitur yang galbay itu gelap mata, akhirnya mencari pinjaman baru, bahkan menjual harta bendanya nggak ada sisa deh. Nah, jadi hal ini bisa membuat bumerang bagi orang yang gagal bayar. Tidak hanya dari kondisi keuangan yang semakin sulit karena gali lubang tutup lubang. Nah, kondisi psikologis dalam kita dapat dipastikan akan memburuk. Nah, ini yang jadi kekhawatiran, berujung untuk menyakiti diri sendiri. Maksudnya kita dibuat merasa tidak tenang. Itu kan termasuk menyakiti diri sendiri kan. Nah, bahkan ada orang yang sampai gelap mata untuk mengakhiri hidupnya, berbuat nekat lah, maling, bunuh diri gitu kan. Nah, tetaplah, jadi kalau saya bilang tetaplah tenang kalau misalnya kamu menghadapi debt collector ya. Jadi cukup simpel aja, nggak apa-apa malu sesaat daripada menyesal selamanya. Yang penting kalian bisa jelasin nih ke orang-orang yang kena sebaran data. Kalian tinggal counter aja, bilang aja data kita dipakai sama orang lain. Oke? Jangan nyari utangan baru, jangan gali lubang tutup lubang. Kita cukup mengcounter orang yang kena sebaran data. Bilang aja, ya itu pinjol saya, jangan dibalas, jangan direspon, abaikan saja kalau kalian pengen jujur. Tapi kalau kalian nggak pengen gak jujur, bilang aja data kita dipakai, selesai. Kalian gak usah malu. Oke? Itu kalau galbay ilegal pasti disebar data. Tapi gimana bang sebar datanya? Ya paling lama sebulan kalau desainnya rajin. Kalau nggak lama ya paling seminggu 2 minggu udah selesai. Oke? Pokoknya bikin simple aja, nggak usah takut. Ilegal itu pasti begitu deh. Terus kedua nih, melaporkan kepada pihak berwenang apabila mendapatkan perlakuan yang tidak beretika oleh DC maksudnya. Nah, banyak kok si OJK udah bilang kalau misalnya pinjol ilegal ini bisa dilaporkan. Kalian tinggal lapor aja ke polisi. Nah, tapi polisi juga akan bilang udah nggak usah dibayar hutang ini, emang nggak masuk pidana, apalagi ilegal, udah gagal bayarkan saja. Ya udah kita lapor ke polisi juga, polisi akan bilang seperti itu. Tapi kalau kalian pingin laporin ke OJK gitu kan, karena ini kan termasuk ilegal ya. Ilegal itu sudah pinjolnya tidak bayar pajak, terus memperbolehkan kita bisa dijerat undang-undang ITE itu sebenarnya gitu kan.
dan nagihnya secara barbar, intimidasi, itu nggak boleh gitu. Itu sudah melanggar dari aturan OJK. Jadi intinya bang, dari video ini yang saya buat simpel aja nih. Bagaimana sih cara mengatasi untuk pinjol yang sebar data? Caranya itu dihadapin, ya, bukan cari pinjaman lagi kalau mau tutup lubang. Kalau kalian ada duit, silahkan lunasin, ya, kalian lunasin, udah nggak bakal sebar data. Reset HP, downloadnya, terus aplikasi itu aplikasi yang kamu download tuh dihapus, itu nggak bakal sebar data kalau kalian lunasin, ya. Sudah lunasin, hapus tuh aplikasi, hapus clear chestnya, udah lunas. Tapi kalau kalian nggak punya uang gimana? Ya udah digagal bayarkan, nggak usah dibayar, jangan gali lubang, hadapin, counter balik semua orang-orang yang nanya ke kita, kalau bang minjol ya, mas minjol ya, kak minjol ya. Terserah kalian ada jawaban, mau bilang iya saya minjol, saya terjebak. Kedua, kalau kalian pengen bohong, ya itu bukan hutang saya, itu mah saya dipakai datanya, silahkan, ya. Tapi saya nggak menyarankan kalian untuk membroadcast ya gitu kan, karena nggak semuanya pinjol ilegal itu kalau gagal bayar disebar data semuanya gitu. Paling cuma hanya beberapa. Misalnya kontak kamu ada 200, yang disebar data paling cuma 50, ya. Nah, begitu cara mengatasinya. Kuatin mental, hadapi aja. Itu udah resiko kok. Namanya kita kejebak, ya terus kita jadi korban, terus kita nggak tahu musibah, ya udah. Simpelnya gitu. Kuatin mental. Cara mengatasinya pinjol yang sebar data, apalagi yang ilegal, itu seperti itu. Semoga kalian paham ya tentang video ini. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.